Oke, waktu udah menunjukkan jam 9.44. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, rekan-rekan, pada pagi hari ini, ya Allah. Rekan-rekan, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan coaching atau pendampingan untuk pengisian aplikasi Monef Bappenas untuk satker di wilayah BNN Provinsi Kalimantan Barat. Jadi mungkin di acara pagi hari ini, coaching pagi hari ini, kita akan lebih fokus ke teknisnya, bagaimana kita mengisi, terus apa saja step-stepnya seperti apa, lalu nanti laporannya seperti apa. Nah, Monef Bappenas ini periode pengisiannya sebenarnya setiap bulan. Jadi silakan rekan-rekan nanti dicicil setiap bulan. Cuma nanti di setiap triwulan atau 3 bulan sekali itu akan ada evaluasi dari pusat atau validasi atau evaluasi dari BNNRI. Jadi kalau pengen enak itu diisi setiap bulan. Tapi kalau pengen punya tantangan diisi 3 bulan sekali. Kalau mau nantang pusat itu berarti diisi 12 bulan sekali. Seperti itu. Nah, maksudnya nantang itu biar dapat teguran gitu kan, biar terkenal sampai pusat. Terus yang perlu kita isi, bedanya pengisian Monef Bappenas ini dengan caput yang kita melalui Omspan atau Smart yang punyanya Kemenkyu. Jadi saya meralat omongan saya kemarin, saya sampaikan bahwa sekarang single entry atau single input. Ternyata tidak, ternyata kita tetap harus input lagi, tidak masalah. Jadi yang perlu diisi di Monef Bappenas ini, perbedaannya adalah kalau Monef Bappenas ini ada yang keluar ya. Jadi kalau masalah password, kalau kita update dengan password yang terbaru, berarti mau tidak mau untuk password yang lama tetap diingat-ingat kawan-kawan, takutnya nanti ada suruh ngubah atau apa seperti tahun lalu, atau ada pengisian kita yang salah suruh betulkan. Jadi password untuk yang tahun lalu masih tetap Bhinneka Tunggal Ika, tahun ini ayo pakai masker. Kalau di laptopnya mau diupdate berarti password yang lama tetap diingat-ingat. Dalam pengisian Monef Bappenas ini, kawan-kawan, jadi ada beberapa langkah. Yang pertama adalah memastikan dokumen target, dokumen pagu anggarannya sudah sama dengan dokumen yang kita miliki yang terbaru. Kemarin informasi yang disampaikan Mbak Sulis Pusat Biro Ren, bahwa nanti setiap bulan Bappenas akan mengupdate pagu anggaran untuk di Monef Bappenas kita. Hanya saja saya cek terakhir kemarin pagu anggaran masih sama dengan pagu anggaran yang sebelum refocusing. Jadi nanti saya sarankan langkah pertama kawan-kawan adalah memastikan bahwa pagu anggarannya sudah sama antara pagu yang terbaru dengan pagu yang ada di Monef. Nah, ini saya sambil buka. Oke, jadi ini tampilan muka Monef Bappenas. Nanti di sini akan ada banyak nih, ada klinik Monef dan segala macam untuk tanya jawab, terus Krisna dan segala macam. Nah, yang perlu kita tahu di sini, di halaman ini ada halaman panduan penggunaan. Silakan kawan-kawan download ini untuk panduannya. Itu kita menggunakan yang petunjuk teknis user K8. K8 itu satker kawan-kawan. Jadi di sini silakan di-download. Oke. Untuk panduan teknisnya ada di sini. Jadi kalau kawan-kawan misal nanti mau
mau ingat-ingat lagi apa yang kita bahas hari ini, nanti semuanya ada di sini di panduan teknis. Oke, lalu selain itu ada juga untuk login Emonef-nya. Login Emonef setiap tahun pasti ada, sebelum kita masuk ke aplikasi kita disuruh milih tahun anggarannya. Silakan kawan-kawan pilih tahun anggaran 2021, masuk aplikasi, nanti akan muncul halaman login. Passwordnya karena kita satker yaitu K8 underscore kode satker. Ini contohnya punya BNNP Kalbar K8 underscore 682630. Untuk password yang tahun 2021 adalah default ayo pakai masker. Ini yang default. Kalau mau diubah silakan, tapi mohon nanti kami dikabari. Jadi kalau ada apa-apa kami bisa bantu dari sini. Seperti itu. Oke, ini akan muncul di tampilannya. Muncul di halaman tampilan depan atau beranda. Lalu di sebelah kiri kita ada beberapa menu. Jadi sebelah kiri ini ada untuk logout, ada menu beranda. Di menu beranda ini akan ditampilkan isian kita. Setiap bulan kita sudah mengisi berapa persen yang sudah kita isi. Seharusnya di setiap bulan itu kita isi semua atau 100%. Lalu yang kedua, dashboard. Kalau kita mau melihat capaian, berapa capaian kita tiap bulan. Nanti akan muncul di sini grafik anggaran dan progres pelaksanaan atau persentase dalam persentase kumulatif. Lalu menu berikutnya ada pemantauan. Ini untuk pengisian Monef Bappenas. Jadi ada level komponen untuk ngisi pada level komponen. Lalu untuk ada pemantauan rincian output. Nah, di pemantauan yang komponen ini juga kita langkah pertama kita bukan langsung mengisi pada progres bulanannya. Pertama yang akan kita lakukan adalah pengisian target dan anggaran komponen. Jadi di halaman ini biasanya capaian bulanan itu belum muncul kalau kita belum mengisikan target dan anggaran komponen. Jadi yang pertama harus diisi adalah target dan anggaran komponen, atau tadi bahasa saya tadi menyamakan pagu anggaran kita yang terbaru dengan target fisiknya, seperti itu. Lalu ada menu pratinjau, ini sama juga, ini untuk memantau sudah seberapa kalau tadi progres pengisiannya, kalau ini outputnya nih, realisasi anggaran sudah berapa persen. Lalu progres kegiatannya sudah berapa persen, seperti itu. Ini bisa sampai pada level komponen. Jadi sebenarnya kalau kawan-kawan kemarin sudah ngisikan di Excel caput, kita tinggal pindahkan ke sini saja, karena caput kemarin yang diminta yang di Excel kita itu diminta sampai komponen. Jadi kemungkinan akan bisa dikonversi ke sini, tinggal dipindahkan saja. Lalu menu berikutnya adalah cetak laporan. Nah, ini cetak laporan bisa pada level komponen bulanan dan komponen triwulan. Nanti kalau kawan-kawan perlu data misal laporan pemantauan yang bulanan 12 bulan, laporan bulanan, bisa salah satunya nanti diambilkan dari sini. Ada parsial, ada kumulatif, ini bentuk laporannya saja. Terus berikutnya untuk unduh Excel, ini untuk mengambil data dalam bentuk Excel jika diperlukan, misal untuk menyamakan data dengan capaian output yang di SAS dan lain-lain. Menu terakhir adalah manajemen data. Manajemen data ini untuk kita mengaktifkan atau menonaktifkan komponen yang tidak ada di dalam POK kita. Seperti contoh kemarin, karena ini datanya masih data sebelum refocusing, otomatis ada komponen-komponen yang masih aktif.
setelah kita refocusing, komponen itu kita revisi, kita hapus. Otomatis akan komponen tersebut akan aktif di Emonef Bappenas. Sedangkan komponen tersebut di tempat kita itu sudah tidak ada. Berarti kita harus nonaktifkan komponen tersebut. Nah, caranya bagaimana? Kita akan mulai setelah ini. Jadi sampai di sini ada yang perlu kita diskusikan atau mau ditanyakan? Kawan-kawan langsung open mic aja kalau memang ada yang mau ditanyakan. Di sini langkah pertama ini hanya dilakukan kalau kita ada merevisikan anggaran, ada pergeseran anggaran dari antar komponen, antar output, ada pengurangan komponen dan lain-lain. Nah, ini untuk menyamakan data. Cuma nanti kalau memang betul setiap bulan Bappenas akan mengupdate pagu kita ke dalam Emonef, berarti langkah ini tidak perlu kita lakukan. Hanya saja karena bulan ini kita ditarget untuk mengisi Emonef, ada batas waktu sampai tanggal 10 Mei. Kalau kita nunggu Bappenas upload, takutnya tidak upload. Berarti kita sesuaikan dulu dengan yang kita manual selesaikan punya kita. Oke? Rincian kertas kerja. Langkah pertama yang kita laksanakan yaitu menyamakan pagu anggaran yang di Monef Bappenas dengan pagu anggaran yang ada di POK kita. Silakan buka POK-nya. Kalau lebih bagus sih kalau di print nanti kita tandain mana yang sudah sesuai, mana yang kita ubah seperti itu. Jadi langkahnya adalah silakan buka di pemantauan komponen, lalu buka satu-satu tiap komponennya. Jadi mohon dipahami kawan-kawan, walaupun di sini ada beberapa kawan-kawan yang memang masih baru dalam hal perencanaan dan pelaporan. Jadi nanti kita akan belajar juga di sini level-levelnya. Nah, setelah terbuka level komponen, di atas itu akan muncul informasinya, yaitu tahun anggaran 2021, satuan kerjanya apa, KL-nya apa, eselon 1-nya apa, provinsi mana, kabupaten kotanya di mana dia. Nah, barulah di situ akan muncul kegiatannya. Jadi kawan-kawan, kita harus mengenal bahwa kode apa ya bahasanya ya, kode dalam penganggaran atau perencanaan. Jadi kalau yang 4 digit ini adalah kodenya pada level kegiatan. Kegiatan itu ada di bawah program. BNN hanya punya 2 program, 01 sama 06. Kalau 01 dia berarti program Dukjemen, 06 program P4GN. Jadi itu yang harus dipahami. Nah, kegiatan 3236, 3237, 3238, 3239 dan 3979 itu adalah program Dukjemen atau dukungan manajemen yang melekat pada subbag atau bagian umum. Sisanya dari 3247, 3248, 3251, 3256 dan seterusnya sampai 5936 itu adalah kegiatan di dalam program 06 atau P4GN. Jadi perlu dipahami di situ, jadi biar kita tidak salah nanti. Lalu berikutnya setelah kegiatan ada level KRO. KRO itu yang 7 digit. 3236 EAA layanan perkantoran, 3236 EAC layanan umum. Nah, itu KRO-nya. Nah, setelah KRO, di bawah KRO ada RO 3236 EAA 994 atau 3236 EAC 955, itu KRO-nya. Di bawah KRO itu ada komponen. Nah, komponen ini yang kalau di POK dia
levelnya di bawah RO. Jadi 002, 001, 052, 051, 05 sekian sampai 064. Itu nanti akan kita bahas di setelah ini. Jadi pada MONF Bappenas ini yang akan kita isi adalah di level komponen. Jadi silakan dibuka sampai dengan level komponen. Nanti akan muncul seperti ini. Ini informasinya di atas. Kegiatannya 3236, EAA 994, komponennya 002. Nah, volume RO-nya satu layanan. Nah, yang akan kita isi pertama itu adalah target dan anggaran komponen. Perlu dicatat, kalau Bappenas setiap bulan akan mengupdatekan, berarti kita tinggal ngisi target fisiknya saja. Misal target fisik ini waktu revisi tidak ada perubahan, berarti kita ngisi sekali saja. Tapi kalau target fisiknya ternyata ada perubahan, berarti target fisik juga kita ubah setelah kita revisikan. Nah, terus di sini ada juga belanja, ada alokasi anggaran, belanja modal, belanja barang, belanja pegawai, bantuan sosial. Nah, diisikan pada jenis belanjanya, silakan. Nah, saya contohkan di sini kita buka di POK. Jadi kalau ngisi ini harus disandingkan dengan POK, rekan-rekan sekalian. Nah, kita cari 3236. Oke, 3236 EAA. Nah, ini tadi yang saya sebutkan di aplikasi MONF Bappenasnya. 3236 ini kegiatan. 3236 EAA ini KRO. 3236 EAA 994 ini RO. Lalu 002 ini adalah komponen. Jadi, yang kita lakukan di sini adalah pertama, kita samakan dulu pagu anggarannya. Pagu anggaran 3236 EAA 994 002 itu 129.855.000. Ini pagu anggaran BNNP. Kita samakan di belanja barang 129.855. Nah, kawan-kawan bisa menentukan ini bagaimana? Lihat di POK-nya. Kalau di bawahnya itu kode akunnya, akun kodenya 52, berarti ini belanja barang. Tapi kalau di akun di dalamnya itu ada 53, berarti dihitung masing-masing. Misal 52-nya 1 2 3 4 ini, 1 2 3 4. Ini 52. Berarti ini dihitung masuk ke jenis belanja barang. Misal yang B ini pakai akun 53, berarti anggaran yang 600.000 ini harusnya kita isikan di belanja modal. Terus kalau ada akun 51 masuknya kemana? 51 masuknya ke belanja pegawai, tapi di BNN Kalbar dan jajaran itu tidak ada untuk yang belanja pegawai. Terus akun 56 atau 57 ya, itu akun bantuan sosial, masuknya ke bantuan sosial. Jadi seperti itu, kita samakan dulu pagunya. Yang dilihat pada level komponen 002 operasional perkantoran, ini komponen anggarannya 129.855.000. Nah, di sini sama. Oke. Lalu yang kedua kita lakukan untuk perhitungan target fisiknya. Nah, kalau untuk ngisi target fisik yang kita lihat adalah ini dia, volume yang diminta. Jadi kalau dia minta volumenya bulan, sedangkan kegiatan ini dilaksanakan 12 bulan, silakan diisi 12 bulan. Tapi kalau layanan, kuncinya gini, kalau layanan dia diminta bulan, pasti akan 12 bulan. Kurang lebih seperti itu. Nah, setelah rekan-rekan ngisi, setelah diisi, diubah, pasti akan muncul simpan perubahan. Baru kita simpan. Oke, ini satu. Dan dilakukan untuk semua. Jadi ngisinya
memang agak ribet, tapi kalau memang kita sudah punya bahannya enak. Ini yang komponen berikutnya 3236 EAC 955 komponen 053. Nah, oke. Di sini pagu anggarannya 3236 EAC 955 053. Pagu anggarannya 9.600.000. Oke, sudah sama 9.600.000. Untuk mengubah anggarannya, alokasi anggarannya, silakan diklik di sebelah kanan anggarannya yang berbentuk pensil ini untuk mengubah. Nah, silakan diubah. Di sini ada banyak pilihan. Misal kawan-kawan dapat hibah, tambahan hibah, berarti nanti masuknya ke hibah dalam negeri anggarannya. Tapi ini sumber anggarannya. Jadi kalau anggaran itu memang dari pagu BNN, APBN BNN, berarti dimasukkan pada rupiah murni. Jangan dimasukkan tempat lain. Nanti kalau tempat lain, misal PNBP nih, SKPN sudah kita laksanakan, uangnya boleh kita kelola sendiri. Nanti kita akan revisikan dan masukkan dalam pendapatan sumber PNBP. Seperti itu. Atau hibah dalam negeri atau hibah luar negeri diisikan di sini. Tapi kalau kita hanya ngelola yang APBN murni, dari pagu awal dulu hanya kita revisi saja, berarti kita ngisinya di rupiah murni. Setelah diubah silakan disimpan. Nah, nanti laporan fisik, target fisiknya ini dilihat di sini. Oh, ternyata yang diminta adalah laporan. Nah, ada berapa laporan yang akan kita susun dalam komponen tersebut? Ternyata dalam komponen ini terdiri dari ada rekonsiliasi penelaan data keuangan, penelaan data keuangan semester 1, penyusunan laporan PNBP semester 1, dan penyusunan laporan PNBP semester 2. Berarti minimal ada 4 laporan. Silakan diisi di sini 4 laporan. Seperti itu. Jadi kuncinya kita melihat dari POK kita. Nah, setelah selesai kita simpan. Ini untuk mengisi target fisik dan anggaran per komponennya. Nah, ini masih yang gampang-gampang kawan-kawan ya. Misal ada yang diminta seperti ini nih, 3238. Nah, kita contohkan di layanan perencanaan penganggaran internal. Nah, di sini ada 2. Ini contohnya nih 051, biasanya isinya jaldis konsultatif atau bintek perencanaan. Nah, di sini kita ngisinya kalau anggaran tetap kita langsung mengacu pada POK pada level komponennya 3238 EAB 28 051 27624 27624. Oke, sudah sama. Lalu ngitung aktivitasnya atau kalinya itu kita hitung manual kawan-kawan. Jadi di sini misal 051 ini isinya supervisi bidang perencanaan. Berarti ini perjalanan dinas ke BNNK. Nah, kita hitung berapa kali kita turun ke BNNK. Transport ini berarti dari ini uang harian 4 BNNK. Terus ada satu lagi BNNK Sintang karena dia harinya beda. Berarti yang luar kota ada 5 BNNK atau 5 kali turun. Lalu yang dalam kota 2 kali turun. Berarti ini ada 7 kali pelaksanaan. 7 BNNK. Berarti kita ngisinya di MONEF-nya targetnya adalah 7 kali. Seperti itu. Disimpan. Kita lanjut ke komponen berikutnya, contohnya 053 ini berbentuk kegiatan. Oke, ini 053 anggarannya 1.340.000, 1.340.000. Oke, sama. Lalu aktivitasnya berapa kali? Nah, ini berbentuk aktivitas, beda dengan yang tadi Jaldis. Berarti kita mau hitung satu-satu per subkomponennya, lalu dijumlah untuk jadi aktivitas komponen. Misal ini nih,
Perencanaan 053 perencanaan program dan anggaran itu terdiri dari 4 subkomponen. Masing-masing subkomponen misal nih di pembahasan usulan rencana awal Renja Satuan Kerja Vertikal 2022 ini ada 2 kali, berarti ini 2 kali. Untuk penyusunan rencana kerja vertikal WNN itu ada 2 kali, berarti 4 kali, 2 tambah 2. Penyusunan RKKL Satker 2 kali, berarti ada 6. 2 tambah 2 tambah 2 6. Lalu penyusunan RKKL Pagu Alokasi Anggaran itu 1 kali, berarti ada 7. Kurang lebih seperti itu cara ngitungnya. 2 tambah 2 tambah 2 tambah 1 7. Berarti ini ada 7 kali aktivitasnya atau 7 kali yang diminta seperti itu. Oke, kita simpan. Kurang lebih seperti itu kita dalam menyamakan pagu dan target fisiknya. Mungkin sampai situ ada yang ditanyakan. Lalu bagaimana untuk itu tadi saya sudah sampaikan. Untuk nonaktifkan dan nonaktifkan dan aktifkan komponen. Misal contoh BNNK Mempawah, Bram tolong open mic Bram, kita diskusi Bram. Halo Mempawah. Mempawah kemarin untuk komponen 32 36 EAC 955 052 iya 052 053 bro ya, yang anggaran ini untuk laporan keuangan itu kan kemarin diubah. Saya contohkan di tempat kita yang defaultnya atau yang sebelum refocusing itu ada 4 kegiatan. Contohnya di sini nih. Ada 4 kegiatan kan. Nah kebetulan di Mempawah kemarin ada 2 kegiatan yang dihapus. Betul nggak bro? Nah berarti nanti kita cara ngitung fisiknya bukan 4 lagi, hanya 2 gitu. Anggarannya disamakan gitu. Jadi setiap BNNK itu tidak harus sama. Kita lihat di POK masing-masing, di komponennya masing-masing. Kalau memang itu tidak ada ya sudah tidak apa-apa. Nah yang mau saya tanyakan lagi nih, ada satker yang kemarin refocusing hapus komponen tidak? Ada yang hapus komponen? Tidak ada ya. Kalau ada yang hapus komponen atau tambah komponen, untuk menghapus kita bisa lakukan sendiri. Menghapus komponen tinggal kita nonaktifkan. Misal saya contohkan, kalau kemarin kawan-kawan ada sudah masuk di grup pelaporan, pasti ada yang baca komplain saya ke Mbak Sulis. Waktu itu mengenai 3258 Wastahti. Jadi ini saya jelaskan. Saya aktifkan dulu deh. Saya aktifkan dulu komponennya. 3258. Oke. 3258. Oke. Di BIA 3258 ada BIA, ada BIB. Silakan kawan-kawan lihat, seharusnya yang BNNK punya anggaran TAT itu ada 3258, BIB 001, BIB 052. Seharusnya gitu. Betul enggak? Siapa? Fandi Singkawang, Iksan Pontianak sama Vivi Bengkayang. Coba lihat di Emonef-nya. Di sini muncul tidak 3258 BIB 001 052. Muncul enggak, San?
3258 BIB BIB 001 052 ya. Bengkayang juga sama kan, 052 kan. Fandi Singkawang betul enggak 052 BIB? Lah ditanya malah keluar. Oke, dia nyarinya ke bawah kali jadi lupa. Wifi-nya tak ada. Oke, kita lanjut saja. Jadi seharusnya betul 3258 BIB 001 052 bahasanya itu asesmen terpadu bla 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 bla, betul kan? Betul enggak Vi? Betul enggak San? Sedangkan di BNNP, di POK-nya, jadi kuncinya kita ngikutnya tetap di POK ya. Di POK-nya itu 052 penyelenggaraan asesmen terpadu dan segalanya. Cuman ternyata waktu nyusun anggaran pertama itu salah tempat untuk pelaksanaan TAT-nya. Itu diletakkan di 3258 BIA 001 052. Itu isinya monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengawasan dan perawatan barang bukti. Nah, ini salah kan? Nah, seharusnya ada di BIB 052 di bawah sini. Ternyata waktu penyusunan awal masuknya ke sini. Jadi tidak sinkron dong pelaksanaan TAT, tapi komponennya monitoring dan evaluasi. Otomatis kita harus ubah. Di POK sudah diubah, dipindahkannya ke sini. Dipindahkannya ke BIB 052. Oke, di POK sudah oke. Ternyata di Monef Bapenas, aduh kok aku tutup ya. Ternyata di Monef Bapenas itu masih tercatatnya di BIA. Nah, untuk memunculkan di BIB kita masih belum bisa. Ini informasi dari pusat kemarin dari Mbak Sulis dibilang itu akan diupdate dari Bapenas. Oke, kita tunggu. Cuman anggaran yang di sini atau komponen yang di BIA itu harus kita nonaktifkan. Karena apa? Kalau tidak kita nonaktifkan akan rancu laporan kita seperti itu. Jadi jika ada komponen yang muncul di alokasi anggaran dan target kita yang memang itu sudah dihapus atau direvisi atau sudah tidak ada di POK kita, silakan dinonaktifkan. Caranya ke manajemen data, lalu cari komponen tersebut. Berarti kan tadi 3258. Nah, ini dia. 3258 BIA 001 052. Ini kita nonaktifkan. Pencet nonaktifkan ya. Ketika di off kan maka data capaian akan terhapus. Ya, lanjutkan. Oke. Nah, seperti ini. Nanti di pemantauan dia akan hilang, tidak akan ganggu laporan kita. Oke. Hanya ada 051 052 hilang. Hanya saja kawan-kawan, tidak usah panik. Nanti POK yang untuk kontrol ini, POK yang kita gunakan untuk menyamakan data, dilingkari atau ditandai bahwa komponen 052 yang ada di BIA ini belum dihapus. Dan di POK-nya nanti yang di BIB 052 di sini, karena di POK ini sudah ada.
Di POK ini sudah ada yang BIB, 052-nya sudah ada di POK, sedangkan di aplikasi Monef Bappenas belum ada, nanti ditandai fungsinya untuk apa. Jadi waktu kita ngitung pagu keseluruhan, pasti akan ada anggaran yang belum masuk ke Emonef. Karena apa? Komponennya belum muncul. Jadi yang kita tandai tadi sebagai pengurang pagu yang di sini. Jadi pagu ini, pagu yang di POK, dikurangi komponen-komponen yang belum masuk ke Emonef, itu harusnya hasilnya sama dengan pagu yang di Emonef Bappenas. Kurang lebih seperti itu. Nah, silakan nanti awal langkah pertamanya adalah disamakan dulu pagu dengan target fisiknya. Oke, sampai di sini kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut dulu. Oke. Langkah selanjutnya kita akan mengisikan capaian bulanan. Seperti saya contohkan di sini. Capaian bulanan kita pakai yang ini aja deh, yang kita contohkan, yang punya umum dulu deh, kita coba. Untuk 3236 EAA layanan perkantoran, 994 layanan perkantoran, operasional perkantoran. Nah, setelah target dan anggaran komponen ini sudah terisi, akan muncul capaian bulanan di bawahnya. Nah, di capaian bulanan ini kita mengisikan realisasi anggaran dengan realisasi fisiknya. Nah, cara ngisinya bagaimana? Sama dengan tahun sebelumnya. Kalau ada operator yang sudah melaksanakan tahun sebelumnya, kita isi dengan klik entry atau yang klik gambar pensil itu. Kita klik, lalu kita isikan. Nah, realisasinya berarti kalau dia targetnya bulanan, realisasi tiap bulan diisi. Kalau targetnya 12 bulan, kalau layanan. Lalu belanja barang atau belanja modal atau belanja pegawai, kalau ada bintangnya, ini berarti harus diisi. Nah, berarti kita dalam target ini, dalam target yang di halaman sebelumnya, itu ada yang ngisikan belanja barang. Kalau ada bintangnya harus diisi, kita isi. Nah, ngisinya gimana? Nah, ini saya contohkan. Punya BNNP, makanya tadi saya minta kawan-kawan menyediakan aplikasi SAS juga. Jadi ngambilnya dari tayang pagu. Ini tayang pagu. Bulannya silakan diubah. Bulan 1. Untuk bulan Januari ya. Berarti ini sesuai dengan bulannya. Oke. Ini sampai komponen. Komponen itu yang ini nih. 051, 052 dan seterusnya. Nah, ini diambilnya di realisasinya. Oke. Diambil di realisasinya, nanti diisikan ke Monef Bappenas. Jadi kawan-kawan kuncinya di sini nih. Nanti kalau mau ngisikan yang bulan 2 yang mana? Di sini diubah realisasi sampai dengan bulan, kita ubah 02. Oke. Oke. Kalau kesusahan nanti pegang dua aplikasi, Monef Bappenas sama SAS, silakan dicetak saja. Ini cetak. Kok dicetak ini berarti dia realisasi sampai dengan Februari. Nah, ini dia yang kita isikan. 051, ini ada berapa, seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Cara ambil datanya dari situ, kawan-kawan. Jadi dari SAS, modul PPK, tayang pagu. Kita mau ngisi pada bulan apa, di atas ini kita ubahkan. Misal 01, ini akan muncul 01. Ini akan muncul penyerapan di bulan 1. Terus 02, ini muncul yang bulan 1, bulan 2 akan muncul dan seterusnya. Nah, kalau pengen enak silakan dicetak. Nah ini di print nih. Udah nih, oke, selesai. Untuk data yang akan kita inputkan. Nah, inputnya gimana?
Setelah kita punya angka realisasinya tadi, silakan dimasukkan ke sini, kita ngisinya. Berarti kita ngisinya fisik, misal kalau ini bulanan fisik 1. Terus belanja barang, katakanlah di sini di bulan 1 di POK tadi di SAS tadi misal 0, berarti kita isi 0. Terus nanti pelaksanaannya, karena kalau layanan itu pasti 8,33 tiap bulannya, di sini statusnya silakan pilih yang berada di persenan itu. Misal 8,33 masuknya ke perencanaan statusnya, kita isi statusnya perencanaan. Terus kalau yang untuk ini berarti boleh pakai keterangannya layanan rutin bulanan. Oke. Terus kalau memang tidak ada masalah, klik untuk tidak ada masalah. Lalu bukti dukungnya, misal kawan-kawan rajin, kawan-kawan bikin bukti dukungnya, bikin laporannya, upload fotonya, upload videonya, silakan diisikan. Lalu setelah itu kita simpan. Oke. Berarti pengisian bulan 1 sudah terisi. Nah, lalu kita lanjut ke bulan 2. Realisasi fisik tetap 1, belanjanya sebentar. Saya buka di Omspan ya, karena ternyata SAS saya masih pakai ADK-nya Kota Pontianak, takutnya nanti tidak sinkron. Kok di Omspan ini kita hanya melihat bisa sampai pada level kegiatan, jadi saya tidak sarankan sih sebenarnya kalau ngambil data realisasi dari ini, dari Omspan. Karena nanti rancu, ada 2, biasanya satu kegiatan tuh ada banyak. Oke, di data BNNP belanja barang untuk bulan 2 itu kumulatifnya, kalau kita ngambil dari SAS itu kumulatif bulan 1 bulan 2. Kalau kita ngambil laporan bulan 2 itu berarti itu penyerapan bulan 1 bulan 2. Tapi halo. Tidak apa-apa, kan jarang dipakai itu. Geserkan aja dari situ. Kalau ada ini, ada penyakit bawaan. Jadi kalau misal selama rehab dia ada penyakit, boleh. Tapi kalau enggak lah, itu honornya lah. Honor, jangan. Kalau yang di layanan rawat jalan ada pemeriksaan lab apa itu boleh dihapus, nggak apa-apa. Kalau enggak itulah pengelolaan limbah apa itulah. Kalau memang belum dipakai, kalau udah dipakai ya udah yang lain lagi. Nanti lo aku lagi Vicon nih, nanti kamu diprotes orang sekalbar nanti. Iya. Oke, kalau pakai datanya SAS, kita kalau mau ngisi bulan 1, kalau saya saran nih kalau ngambil data dari SAS, yang diisikan kumulatifnya. Ini saya misalkan, ini saya tidak lihat data SAS, tapi ini saya misalkan. Ternyata di bulan 2 kita nyerapnya 11.850.000. Ini saya misalkan, kita simpan.
Kalau data SAS itu berarti kalau realisasi bulan 2 itu gabungan dari bulan 1 bulan 2. Oke, nanti ini belum akan berpengaruh apa-apa karena menyerapnya baru bulan Februari juga. Ini karena sudah masuk ke 16,67%, berarti mau tidak mau statusnya kita naikkan jadi persiapan, karena 16,67 itu ada di level persiapan. Oke, keterangannya layanan rutin bulanan. Oke, terus tidak ada masalah. Data dukung diupload, silakan di save seperti ini. Nah, ini kita akan munculkan lagi yang bulan 3. Ternyata data di SAS realisasi fisik tetap 1 ya kawan-kawan, karena ini 12 bulan. Lalu untuk belanjanya di SAS itu sudah muncul 23 juta. Nah, oke, kalau di SAS kita masukkan ke kumulatif, karena apa? Disinilah kita akan secara otomatis realisasi di bulan itu akan muncul. Jadi aplikasi Moneh Bappenas ini langsung mengurangkan dari realisasi bulan sebelumnya. Jadi kan kita tadi ngisinya 23 juta nih, 23 juta. Nanti yang muncul di sini hanya penyerapan yang di bulan Maret. Jadi akan otomatis. Jadi kalau pakai data SAS diisinya di kumulatif. Kalau ngisinya di parsial nanti mesti datanya akan lain. Kalau kawan-kawan ngambilnya dari SAS parsial ini, kalau kawan-kawan ngitung sendiri pada bulan itu komponen itu nyerap berapa, itu kalau parsial. Tapi kalau dari SAS, karena SAS itu data penyerapan kumulatif, berarti kita ngisinya di kumulatif. Oke. Terus statusnya kita masih di persiapan karena di triwulan 3 itu baru 25%. Layanan rutin bulanan. Oke, tidak ada masalah. Upload data dukung dan segalanya. Nah, di sini baru kita upload. Oke. Ini pengisian sampai dengan bulan Maret sudah selesai. Anggarannya terserap sekian, status pelaksanaannya sekian. Oke, dan itu dilaksanakan untuk semua komponen kawan-kawan sekalian. Jadi kalau mau nengok sudah terisi berapa, ini nanti di sini nampak nih pemantauan. Oh, bulan Januari sudah terisi. Sorry. Iya, bulan Januari sudah terisi. Kok bulan Februari belum? Ya, ini bulan Januari, Februari, Maret sudah terisi. Oke. Jadi kalau memang sudah terisi pada level komponennya, dia akan ke atas, akan ngikut sudah terisi. Nah, kurang lebih pengisian seperti itu kawan-kawan. Tergantung nanti kalau keterangannya tergantung dengan jenis apa yang kita laksanakan. Misal kalau tadi kan layanan rutin bulanan nih. Nah, kita contohkan kalau dia bentuknya aktivitas kayak ini nih misalnya. Nah, ini. Yang ini kan bentuknya laporan nih. Sudah berapa laporan kita dapat. Waktu kita ngisikan di bulan Januari, karena sudah dilaksanakan satu, kita ngisi satu laporan. Tapi uangnya belum diserap, berarti kita isi 0. Statusnya ini masih di persiapan 25%. Keterangannya silakan nanti diisi pelaksanaan satu aktivitas dari target total 4 aktivitas. Oke. Nanti di sini tidak ada kendala. Kalau memang tidak ada kendala, dokumennya boleh silakan nanti minta kawan-kawan yang kemarin ikut kegiatan penyusunan laporan keuangan diuploadkan di sini. Kalau ada foto juga diuploadkan saja, video diuploadkan saja, silakan disimpan. Oke, berarti bulan 1 sudah 25%, realisasi fisiknya 1, karena ini bentuknya aktivitas atau bentuknya laporan
yang diminta. Jadi kuncinya di sini kawan-kawan, di volume target fisik. Lalu masuk bulan kedua, ternyata tidak ada kegiatan, tidak ada laporan yang tersusun. Berarti di sini diisi 0. Terus karena anggaran yang dipakai itu kemarin dilaksanakan bulan 1, anggarannya baru cair di bulan 2, berarti diisikan di bulan 2. Contoh 1.650.000. Oke. Kita simpan. Statusnya masih persiapan karena tidak ada perubahan 25%. Keterangannya tidak ada aktivitas di bulan ini, kurang lebih seperti itu. Lalu permasalahan, kalau tidak ada permasalahan silakan klik untuk klaim tidak ada permasalahan. Data dukung diupload, baru kita simpan. Oke. Nanti akan muncul seperti ini. Persentase pelaksanaan tetap 25%, fisiknya 1 karena di bulan 1 sudah dapat. Realisasi anggarannya 1.650.000, kurang lebih seperti ini. Nah, untuk bulan 3-nya laporan tidak ada karena tidak ada pelaksanaan. Terus belanja barangnya, misal di aplikasi SaaS itu munculnya 1.650.000 juga. Nah, silakan diisikan di sini 1.650.000. Simpan dan dia otomatis akan menjadi 0. Karena dia otomatis menghitung angka pengurangnya, kumulatif dikurangi bulan sebelumnya. Lalu statusnya masih persiapan karena belum ada perubahan. Keterangannya tidak ada aktivitas di bulan ini. Permasalahan silakan diisi permasalahan. Kalau memang ada permasalahan silakan kawan-kawan isi ya. Cuman kadang enggak ada sih permasalahan, sudah sesuai semua sih. Ini banyak sih pilihan. Tapi kalau memang tidak ada permasalahan silakan klik di bawah. Oke, data dukung di-upload, baru kita simpan. Nah, kurang lebih seperti ini kawan-kawan. Jadi walaupun tidak ada penyerapan, untuk realisasi kumulatif tetap diisi karena sistem akan otomatis mengurangi dari yang sebelumnya. Lalu kalau untuk pelaksanaan ini tidak boleh turun nih kawan-kawan. Jadi ngisinya tetap bulan ini sampai mana, kumulatifnya juga. Kurang lebih seperti itu. Oke, itu untuk pengisian capaian bulanannya. Ada yang perlu didiskusikan atau ditanyakan? Kok diam-diam aja sih? Pada lapar semua ya? Kalau mau nanya sekalian di sini biar kita bisa diskusikan. Ya, langsung. Gimana, Bro? Eh eh kalau untuk volumenya itu diisinya per bulan, bukan kumulatif, bukan bulan 1 dapat berapa digabung sampai dengan bulan 3 ini atau bulan 4. Tapi kalau untuk persentasenya, progresnya itu kumulatif. Jadi kalau yang di atas tadi capaian fisik itu diisinya per bulannya. Jadi misal contoh kayak ini tadi, berarti kan laporannya capaian fisiknya waktu kita ngisi di bulan 3 dia di laporannya 0, realisasi fisiknya 0. Tapi di persentasenya tetap 25 karena ini realisasi kumulatif. Gitu. Terus kenapa tadi saya minta disiapkan Excel ininya? Excel caputnya kemarin, karena ini yang akan memudahkan kita kawan-kawan. Misal nih kita ngisi yang layanan perkantoran EAA misal. Nah, kita tinggal isikan nih 8,33, 8,33, 8,34.
tapi dijumlahkan. Misal di bulan 1 833. Berarti bulan 2 16,66. Bulan 3 itu diisinya 25%. Kurang lebih seperti itu. Terus kalau fisiknya itu ada di sini nih. Yang kuning-kuning ini fisiknya. Lalu misal kalau yang contoh EAC tadi bulan 1 kita ngisi 1 progresnya atau persen pelaksanaannya 25. Lalu nanti misal contoh bulan ini nih semester 1 berarti bulan 7. Bulan 7 itu T. Bulan 7 T. Nah, bulan 7 kita melaksanakan 1 kali lagi. Nah, tinggal diisikan saja 25% lagi. Seperti itu. Jadi kenapa tadi saya bilang kalau bisa Excel caputnya dibawa juga. Inilah salah satu fungsinya untuk ngisi persentasenya dan segala macam. Kalau persentase tinggal kita jumlahkan saja yang di hijau ini. Kita jumlahkan sampai bulan apa, itulah yang akan kita isikan. Tapi kalau fisik itu ngelihatnya di sini. Nah, ini contoh nih. Ini satu ini misal kayak yang tadi. Ini jumlah aktivitasnya, kita ngitungnya di sini. Kurang lebih seperti itu kawan-kawan. Terus bagaimana cara kita memantau isian kita sudah berapa? Jadi kita mantaunya silakan lihat di pemantauan tadi. Ini secara kuantitas pengisian ini akan muncul di pemantauan. Jadi lihat di komponen. Nanti kalau sudah centang hijau gini, berarti seluruh komponen yang ada di dalam kegiatan ini sudah kita isi. Seperti itu. Nah, kalau yang masih merah ini berarti belum diisi. Merah 0% berarti belum diisi sama sekali. Merah berapa persen berarti ada beberapa yang sudah diisi, ada yang belum diisi. Kurang lebih seperti itu. Secara kuantitas atau jumlah pengisian itu melihatnya di pemantauan. Tapi kalau untuk melihat sudah berapa anggaran yang kita masukkan, realisasi anggarannya berapa, persentase progresnya berapa, itu silakan dilihat di pratinjau komponen. Nah, ini akan muncul nih di sini nih. Seharusnya kalau kita ngisi sampai bulan Maret, realisasi anggaran bulan Maret untuk kegiatan itu akan sama dengan yang ada di SAS. Kurang lebih seperti itu kawan-kawan. Nah, kalau memang sudah terisi semua, silakan dicetak laporan. Di komponen biasanya sih laporan kayak gini nih yang diminta triwulannya. Triwulan, kumulatif, unduh. Oke. Oke, akan muncul laporan seperti ini. Dia akan muncul. Ini kalau yang kumulatif secara keseluruhan, angkanya keseluruhan. Tapi nanti kalau kawan-kawan downloadnya yang parsial, nanti setiap bulan akan muncul. Jadi untuk laporan kita tidak perlu capek-capek lagi. Ini laporan 3 bulanan sudah dapat. Tinggal dicetak seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke, berhubung semua juga sudah paham dan tidak ada yang ditanyakan, saya beri kesempatan kawan-kawan untuk ngisi dulu. Ingat batas waktu pengisian untuk periode triwulan 1 ini itu sampai dengan tanggal 10 Mei. Tapi diusahakan jangan sampai tanggal itu baru kita ngisi. Jadi kita isi dulu. Saya harapkan kawan-kawan yang sudah ditunjuk oleh KPA-nya, silakan langsung mengisikan saja kalau bisa dalam minggu ini. Jadi minggu depan kalau memang minta tolong kami untuk cek pengisiannya, kami bisa bantu ngeceknya. Ya. Terus misal nih ternyata awal bulan depan
Bappenas baru nguploadkan revisi kita yang terbaru. Berarti kita sudah siap. Bukan kita lalu nanti mendadak wah ke bubur ayam dipasangnya. Jadi misal awal bulan depan Bappenas sudah uploadkan pagu kita yang terbaru, kita ini tinggal menyesuaikan saja, jadi tidak mulai dari awal. Silakan nanti aku lihat orang pakai background makanan jadi pusing aku. Jadi silakan, kalau saya saran petugas yang sudah ditunjuk silakan diisi dulu. Nanti kalau memang ada permasalahan kita bahas di grup. Silakan disampaikan di grup jika ada masalah. Oke, mungkin di Oke, jika tidak ada yang perlu kita diskusikan lagi, mungkin saya cukupkan pertemuan siang hari ini. Terima kasih atas partisipasi rekan-rekan sekalian. Saya harap awal minggu depan sudah terisi semua. Minimal kuantitas kita sudah ngisi 100%. Kalau untuk kualitasnya nanti kita cek sama-sama apakah sudah betul atau belum. Kalau belum betul, nanti akan saya berikan coretan-coretan atau koreksi-koreksinya. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak membuat Bapak Ibu rekan-rekan sekalian tidak berkenan. Terima kasih. Semoga dengan kegiatan ini pengisian Monef Bappenas kita di tahun 2021 bisa lebih lancar dan lebih baik, lebih bagus dari tahun sebelumnya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Izin saya untuk nutup roomnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berpuasa bagi rekan-rekan yang melaksanakan.